Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Natuna Laut Sakti Rantau Bertuah. Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kemudian dirubah dengan perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang 34 Tahun 2008 karena ada pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemudian luas Kabupaten Natuna adalah 264.198,37 km persegi. Jadi dari luas Kabupaten Natuna tersebut 99,25% adalah perairan, atau kurang dari 1% atau 0,75% adalah daratan. Kabupaten Natuna itu terdiri dari 154 pulau, kemudian yang berpenghuni adalah 27 pulau, kemudian yang belum berpenghuni 127 pulau, kemudian kita memiliki 7 pulau terdepan NKRI. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna sampai dengan akhir tahun 2019 yang lalu adalah 81.542 jiwa. Kemudian kami, Kabupaten Natuna, terdiri dari 15 kecamatan, kemudian 6 kelurahan, kemudian 71 desa. Kemudian Kabupaten Natuna berbatasan langsung di bagian utara dengan Vietnam, kemudian Laut Natuna Utara, kemudian selatan, jadi bagian selatan dengan Kabupaten Bintan, kemudian barat dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan selatannya adalah dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Kemudian potensi Kabupaten Natuna dari segi perikanan, Kabupaten Natuna itu memiliki potensi perikanan tangkap itu adalah 1,2 juta ton, karena Kabupaten Natuna memiliki perairan yang sangat luas. Kemudian dari segi pertanian secara umum, Kabupaten Natuna itu memiliki perkebunan seperti karet, cengkeh, dan lain sebagainya. Kemudian pertanian umum, kita punya palawija dan hortikultura, dan juga peternakan. Kemudian dari pariwisata, bahwa pada tanggal 29 November yang lalu, 2018 yang lalu, Kabupaten Natuna itu sudah ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional. Jadi kawasan geopark nasional Natuna itu memiliki 8 geosite. Jadi mulai dari Tanjung Datuk, geosite Tanjung Datuk, kemudian geosite Pantai Gua Kama, kemudian geosite Gunung Ranai, geosite Senubing, kemudian geosite Pulau Senua, kemudian geosite dari Batu Kasah, kemudian geosite Pulau Akar, dan geosite dari Pulau Setanau. Yang menarik, mengapa Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional? Karena Natuna itu memiliki geodiversity, jadi keanekaragaman bebatuan. Kemudian Natuna memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati, dan culture diversity, jadi keanekaragaman budaya. Kemudian mengapa Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark? Tujuannya adalah yang pertama untuk konservasi, jadi untuk perlindungan alam yang kita miliki. Yang kedua adalah untuk edukasi, di sini ada pendidikan, penelitian. Yang terakhir adalah untuk ekonomi berkelanjutan. Artinya tanpa merusak lingkungan, jadi ekonomi masyarakat itu bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian untuk pariwisata, Natuna mempunyai wisata alam, kemudian wisata kuliner, kemudian juga wisata budaya. Wisata alam itu tadi saya sudah sampaikan bahwa kita punya alam yang cukup indah. Kemudian kita memiliki wisata bahari itu lebih dari 80% karena luas laut yang kita miliki. Jadi kita memiliki 24 titik BMKT, jadi barang muatan kapal tenggelam. Kemudian letak Natuna itu yang sangat strategis, mulai merupakan pelayaran internasional.
Jadi merupakan jalur perdagangan internasional dari Asia ke Pasifik. Jadi banyaknya kapal-kapal tenggelam itu, jadi per tahunnya berdasarkan data yang kami dapat, informasi bahwa kapal-kapal dagang yang melalui jalur perdagangan internasional yang melalui perairan Natuna itu satu tahunnya mencapai 5.000 triliun US dollar. Jadi sangat besar, makanya secara tata ruang untuk perdagangan ini kita peruntukkan di Teluk Buton bagian utara Natuna itu sebagai kawasan pelabuhan samudera dan industri migas. Jadi pelabuhan samudera di sini untuk mengantisipasi poros maritim dunia. Kemudian kita juga mempunyai objek wisata kuliner seperti Pantai Tanjung. Kita punya makanan khas, kuliner khas Natuna seperti kernas, kemudian tabel mando, ikan salai dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya destinasi objek wisata budaya. Jadi di sini kita ada permainan gasing, kemudian permainan alu, kemudian tari topeng dan lain sebagainya. Jadi Natuna sangat-sangat luar biasa karena kita berbatasan dengan lebih dari 7 negara di dunia. Kalau kita bandingkan sama Batam dan Bintan, mungkin lebih banyak kita. Cuman kendala pariwisata di Kabupaten Natuna ini adalah masalah aksesibilitas. Jadi transportasi dari dan ke Natuna masih sedikit dan tiketnya masih mahal. Mungkin yang terakhir kami mengajak semua masyarakat Indonesia bahkan dunia datanglah ke Natuna. Natuna itu sangat indah dan cantik dan mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.